kamu tak talak 4 dikurangi 3. Jadi 1. Itu berarti menambahkan bahasa istisna, bahasa pengecualian dalam tolak. Dan itu hukumnya sah. Kemudian yang terakhir kalau wingi ngaosnya hukumnya sah untuk menggantungkan tolak. Kamu kalau begini tak ceraikan. Awakmu lek ngene tak pegat. Awakmu lek ngene tak pegat. Maka kalau nanti gantungan daripada tolak itu terjadi, maka itu jatuh tanpa perlu diucapkan kembali oleh si suami. Karena talaknya itu sudah dijatuhkan sebenarnya, cuma digantungkan atas sebuah hal. Maka kalau halnya itu terjadi, maka otomatis jatuh talak. Sampun ngoten. Lah, sekarang wa arbaun la yaqau talaquhum. As-sabiyyu wal majnun wan naim wal mukrah. Samangke pembahasan tentang tolak yang terakhir adalah arbaun la yaqau talaquhum. Ada 4 di mana kalau mereka menjatuhkan talak, maka talak yang dijatuhkan tidak jadi, tidak sah, tidak jatuh. Ono wong 4, kalau mereka menjatuhkan talak, maka talak yang dijatuhkan oleh mereka ini tidak dianggap sah, tidak dianggap jadi. 4 orang. Yang pertama, as-sabiyyu, anak-anak. Zamane Pak Imam biyen, zaman lewawas, wong biyen lek rabi cilik-cilik dirabekne. 8 tahun rabi. Hah? Zaman biyen. Kok misalkan ada orang yang masih dalam usia sobi, usia dinikahkan. Kemudian yang laki-laki yang masih kecil tadi itu mengatakan kata tolak kepada istrinya. Tak pegat, tak talak, padahal masih kecil. Maka talak yang dijatuhkan itu hukumnya tidak sah. Karena as-sobi, anak kecil, termasuk arbaun la yaqau talaquhum. Termasuk anak kecil itu adalah 4 orang yang kalau menjatuhkan talak, maka talak yang dijatuhkan tidak sah. 1. Yang kedua, al-majnun, orang gila. Orang gila itu orang hilang akal. Lah ana wong gendeng ngomong pegat nanggone bojone, maka talaknya tidak sah. Misalnya mohon maaf, ada pasangan suami istri. Iku sing lanang kadang rodok heng. Rodok heng, gak nyantol. Gila. Jadi satu saat-saat tertentu memang gila. Kalau pas laki-laki itu gila, dia mengatakan kata pisah, kata cerai, kata tolak kepada istrinya, maka talaknya tidak jatuh. Kenapa begitu? Karena al-majnun 4 orang yang kalau menjatuhkan talak, talaknya tidak jadi. An-naim. Yang ketiga yang tidak menjatuhkan talak, talaknya tidak jatuh, tidak sah, itu adalah orang yang tidur. Ana wong turu ngipi-ngipi. Mau durunge turu porek karo bojone gegeran. Kegawa ngipi. Jadi drama. Drama dalam mimpi. Nang jero ngipi sepancene geger karo bojone. Geger marang jero ngipi. Tak pegat kon, tak pegat. Dohirnya iku mau jero ngipi. Dohire ya ngono, duding-duding sing wedok. Tak pegat kon, tak pegat. Maka talak yang dijatuhkan oleh orang dalam kondisi tidur semacam ini hukumnya tidak sah atau tidak jadi. Karena an-naim, orang yang tidur, itu termasuk arbaun la yaqau talaquhum. Termasuk 4 orang yang kalau menjatuhkan talak tidak dihukumi. Yang ketiga, orang yang tidur. Yang keempat, al-mukrah ay bi ghairi haqqin. Yang keempat, yang tidak sah ketika menjatuhkan talak itu adalah orang yang dipaksa menjatuhkan talak tanpa ada hak. Yang keempat, yang tidak sah untuk menjatuhkan talak itu adalah orang yang dipaksa menjatuhkan talak tanpa ada hak. Contoh, biasa wong wedok kadang gak seneng ambek wong lanang, uker-uker keluargae wis. Gak ijenan. Lek ijenan gak mampu keluargae diuker-uker. Anu Pak, arek iku Pak. Bojoku ngene modele, Pak. Bojoku ngene, bojoku ngene, ngarang cerita yang menjadikan keluarga perempuan itu jadi emosi. Wah, emosi. Pemane lek kena bani-bani sing modele garang ngono. Pegaten anakku.
gak pateni kon. Memang betul, Pak. Keluarganya bukan keluarga sing omong doang. Itu gak dipegat dipateni temen. Nah, akhirnya muncullah kata tolak, kata cerai. Karena atas dasar dipaksa itu tadi. Maka tolak yang dijatuhkan oleh orang yang mukroh, dipaksa seperti ini, dipaksa tanpa ada hak seperti ini hukum talaknya tidak jadi. Sampeyan pancen kepin bisa tak karo bojone. Sakjane ora, Gus. Ayo opo gak ono berang ambek keluarga sing wedok. Hah? Gak ono berang. Ada di PT awak-awak. Dipeceli lan awak. Malah tak pegat sih. Mosok temenan sih lho, temenan kuwi keluarga bojoku ku asli. Sampai gak tak pegat dipecel temen aku. Oh, kalau seperti itu, talak yang dijatuhkan meskipun mengucapkan talak, itu talaknya tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Karena dia dalam kondisi dipaksa menjatuhkan talak tanpa adanya hak. Berbeda halnya, fa in kana bihaqqin waqa'a wa suratuhu kama qala jam'un ikrahul qadhi al-muli ba'da muddatil ila'i 'ala talak. Berbeda, dipaksanya itu dipaksa dengan adanya hak. Dipaksa menjatuhkan talak dengan adanya hak. Maka kalau itu pasti jadi talaknya. Contoh, besok itu ada bab namanya bab ila. Ila itu sumpahnya seorang laki-laki untuk tidak menggauli, tidak melakukan hubungan suami istri dengan istrinya selama masa 4 bulan atau lebih. Nek wong lanang muring-muringi mungkin. Saking emosi ini ambek wong wedok. Karena aku nguli kon setahun kon. Aku tidak akan melakukan hubungan suami istri selama 1 tahun. 1 tahun berarti 4 bulan lebih. Pokok 4 bulan lebih. Sumpah seperti ini, demi Allah kamu gak takut tahun. Sumpah seperti ini dalam fikih itu disebut dengan ila. Sumpah ila itu adalah sumpah tidak akan melakukan hubungan suami istri yang diucapkan oleh suami, tidak melakukan hubungan suami istri masa 4 bulan lebih. Yes. Lah, prosesnya besok dalam sumpah ila. Apa sih Gus kok 4 bulan lebih? Cor teori ini meneh, Pak ya. Wong wedok iku mentok iso ngempet gak dikumpuli 4 bulan. Cara kita aku ora ero, sing ero kan Pak Imam. Hah? Iki cara kita apa? Sing ero Pak Imam, aku ora ero. Kok atik 4 bulan barang. Wong wedok iku mentok duk. Wis mentok duk. Hah? Ya sakjane gak kudu 4 bulan, Pak. Mentok duk artinya wis puyenge pol-polan gak iso ditanya. Itu 4 bulan. Belum 4 bulan tolak ukurnya dan tolak ukurnya itu adalah sumpah. Kalau dia sudah bersumpah tidak akan menggauli istrinya dalam masa 4 bulan atau lebih, maka itu sudah jadi sumpah ilah. Lah nanti prosesnya sumpah ilah itu seorang laki-laki ini disuruh, diperintah untuk menggauli istrinya sebelum 4 bulan. Artinya masa yang ditentukan ini tadi loh, 4 bulan. Sebelum 4 bulan laki-laki ini disuruh untuk menggauli istrinya. Lek tetap orang digauli sampai 4 bulan, maka hakim pengadilan akan memaksa kepada seorang suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Ini namanya memaksa menjatuhkan talak dengan adanya hak. Ya karena kesalahan itu tadi, sumpah ilah itu tadi. Tapi lek wong lanang mau dorong 4 bulan kok mau menggauli istrinya sebelum 4 bulan, maka tidak ada hak bagi seorang pengadilan untuk memaksa laki-laki menjatuhkan talak kepada istri. Tapi 4 bulan betul atau bahkan lebih, maka pengadilan bisa memaksa, qadhi hakim bisa memaksa kepada seorang suami untuk menjatuhkan talak kepada istri. Lah, memaksa dalam kondisi seperti ini namanya al-ikrah bihaqqin, memaksa dengan adanya hak. Tanggulan punjul. Tanggulan serah kuat, batas mentok kita. Wa syartul ikrahi qudratul mukrihi bi kasrir ra ala tahqiqi ma haddada bihil mukraha bi fathiya au bi wilayatin au taghallubin. Kata dipaksa itu apa sih, Gus? Dipaksa menceraikan. Orang yang dipaksa menceraikan sehingga cerai yang dijatuhkan tidak sah. Kata dipaksa itu piye? Kata dipaksa itu akan benar-benar ada. Artinya kalau kata terpaksa itu ada, itu berarti talaknya nggak jatuh. Itu pertama,
Orang yang memaksa, pihak yang memaksa betul-betul mampu untuk mewujudkan apa yang ditakut-takutkan kepada yang dipaksa. Abal ini mana? Kata terpaksa, dipaksa itu akan muncul kalau pihak yang memaksa betul-betul mampu untuk mewujudkan. Betul-betul mampu untuk mewujudkan apa yang ditakut-takutkan kepada pihak yang dipaksa. Sing jenenge dipaksa iku ngene, Pak. Kon nek sampe ganu tak pateni kon. Kon nek sampe ganu deloken kon. Tak bobol rekene misal. Wong ngomong koyo ngene iki deloken bathuke wonge. Lah lek wonge kuntet cowilik. Hah? Kowe bodyguardmu sak pirang-pirang? Hah? Kamu anak buahnya banyak, melbomamu tak gak iso omam ana satpam boleh. Ya itu namanya nggak dipaksa. Kalau kamu menjatuhkan talak, ya jatuh talaknya. Karena namanya bukan dipaksa, tapi sukarela. Karena paksaan itu akan muncul kata paksaan kalau orang yang memaksa benar-benar mampu untuk melakukan apa yang ditakutkan. Artinya nggak Pak, syariat itu realistis wae. Aku dipaksa, bujuku aku. Dipaksa ya apa? Sing maksa sapa? Sing maksa aku lek sampe gak megat dipateni. Kan didelok kok wong. Oh iku sing maksa. Dipaksa apa? Megat, lek gak megat ya Pak namu dipateni. Oh iya, mungkin. Memang wonge iso ngene. Ah. Lah lek wong iki nyekeladhe wedi kok gemeter kok. Hah? Marang ngono awake weden-wedeni dipateni, wedi. Akhirnya menceraikan. Ini enggak ada, Pak, kata paksaan. Karena kata paksaan itu akan muncul kalau orang yang menakut-nakuti, ancam, itu benar-benar mampu mewujudkan apa yang diancamkan. Itu satu. Yang kedua, wa'ajzul mukrohi. Wa'ajzul, ya mukrohi. Bifathir ra. Andaf'il mukrih biharabin minhu. Awistighathatin biman yukhlisuhu. Au taharruri dhalik. Syarat yang kedua, kata terpaksa itu akan muncul bila mana pihak mukroh, pihak yang dipaksa tidak mampu untuk melawan, untuk menolak apa yang ditakut-takutkan kepada dia. Balik ini mana? Kata terpaksa itu akan muncul kalau pihak yang dipaksa itu tidak mampu untuk menolak, melawan apa yang ditakut-takutkan kepada dia. Misalnya gini, aku lek anu Gus, aku lek sampai gak megat bujuku dipateni. Lah wis sak Melayu ta gak? Iso Gus. Cara Melayu duwe omam. Duwe omahku aku duwe omah nang kono nang Kalimantan yo duwe. Yo Melayu apa? Sebagai bentuk kamu lari dari kepaksaan itu. Kalau memang kamu mampu untuk lari, kamu mampu untuk menyelamatkan diri, melawan atau menolak apa yang hendak ditakut-takutkan kepada kamu. Yo namanya kalau kamu menjatuhkan talak namanya nggak terpaksa, tapi sukarela. Sing jenenge wong terpaksa iku diantem ngene, kene gak iso nglawan. Aku jenenge terpaksa tenan. Kita ditakut-takuti, kita nggak bisa melawan. Itu namanya terpaksa. Tapi lek kene diantem, kene iso nglawan, yo seji. Lah bodyguardmu pirang-pirang gawe apa? Hah? Aku lek sampe anu dipateni. Aku iso bayar bodyguard 20 nang omahmu standby. Cek gak dipateni. Yo iso Gus. Aku jadi gak terpaksa, sukarela kamu. Karena kamu mampu untuk melawan, menolak apa yang tidak ditakut-takutkan kepada kamu, apa yang diancamkan kepada kamu. Karena syarat kata terpaksa itu pihak yang memaksa memang mampu untuk mewujudkan dan pihak yang dipaksa tidak mampu untuk menolak dan melawan. Lek mampu menolak dan melawan, yo lawan sih. Lah kan ngono, Pak. Masalahnya itu ngene lho, Pak. Syariat menanggulangi. Jangan sampai yang secara lisan mengatakan terpaksa menceraikan, padahal dalam hatinya aslinya sukarela. Paham ya? Lu ngake Pak pelaku ngono kuwi. Rekayasa. Loh, anggitmu kira ngerti pernawaran dunya. Dadi koyok-koyok awake iku korban. Dan gak kepingin megat bujuk. Mbak dipaksa. Padahal gak ono. Hah? Gak ono sing maksa. Mek gawe rekayasa. Lek gak anu lek gak megat mbok dipateni. Lah lha opo? Lah rekayasa semacam ini oleh syariat ditanggulangi. Jangan sampai terjadi dengan apa? Kamu dipaksa siapa? Oh dipaksa itu. Kira-kira mungkin
itu mampu nggak mewujudkan apa yang ditakut-takutkan? Oh mampu Gus. Kamu bisa ngelawan nggak? Ngecekmen gitu. Lah kok marono menjatuhkan talak itu namanya tidak logis. Nah, itu. Makanya syaratnya dua itu tadi. Wa dhannuhu annahu inimtana amma ukriya alihi fa'ala ma khawwafahu. Dan memang dia punya dugaan kuat. Kalau sampai dia tidak menceraikan istrinya sesuai dengan permintaan yang memaksa, maka akan benar-benar apa yang diancamkan itu akan dilakukan. Itu wanita temen lek Gus. Mosok sih dipateni temen. Temen lek Gus. Lah, lek ngono kuwi namanya dipaksa. Tapi lek kira-kira kamu lek gak megat ngono dipateni temen, gak ngarep Gus. Gak pawaan ae. Nyekel ajeng tok gemeter. Gak ngarah. Oleh gak ngarah yo, namanya kamu bukan dipaksa. Tidak. Wa yahsulu al-ikrahu bitahwifi bidarbin syadidin au habsin au itlafi malin wa nahwi dzalik. Lah kata dipaksa itu bisa muncul dengan cara dengan adanya ditakut-takuti, diancam, dipukul. Gus, kata dipaksa iku apa kudu sampai kok jenengan wau mateni. Kira-kira gak sampai mateni, jantemi ngono ya apa diantem. Ternyata wa yahsulu al-ikrahu bitakhwifi bidarbin syadid. Ternyata ancaman berupa dipukuli. Oh, tak antemi bamek ajur kok. Macor bacane Surabaya kan udah gitu. Hah? Lek bahasane anak Jakarta yo. Ki bogem kamu ya. Hah? Sampai babak belur. Ancaman-ancaman semacam ini termasuk takhwif. Ancaman yang kita akan muncul kata terpaksa di sana. Artinya gak sampai dipateni. Aku Gus sampai gak megat, yo gak sampai dipateni sih. Tapi diantemi teman. Oh ya, sama. Karena itu masuk dalam kata ancaman. Artinya enggak taraf mati loh. Takut tunggu dari mati. Diantemi ya termasuk. Au habsin. Cara sampean gak megat ngono, gak menceraikan, gak mentalak, apa imbasnya? Oh, dicolek Gus. Dipateni enggak, dicolek hilang awak-awak. Habsin, ditahan. Sama, itu termasuk ancaman yang seorang yang dipaksa untuk melakukan itu. Kemudian au itlafi malin. Dipateni enggak, diantemi enggak. Ditahan enggak. Tapi Gus. Perat karet iki. Wah. Ini termasuk. Bisnisnya digawe. Iku pinter Gus, iku sing nyekel pasar iku. Cara Pak Imam ngono. Iku sing nyekel pasar iku. Wis lek diantemi enggak. Dipateni enggak. Tapi iku sing nyekel pasar. Nemeni soke ngusir awak-awak. Tokoku diobrak-abrik nemeni soke. Itu termasuk ancaman yang sehingga akan muncul kata terpaksa di sana. Wa idza dhara minal mukrahi qarinatu ikhtiyarin bi an akrahu syakhsun ala talaqin salasin fa talaqa wahidatan wa qa'at talaq. Lah masalahnya di sini sing tak omong nih mau. Kadang ono wong iku macak terpaksa padahal sukarela. Kadang orang itu ada yang tampangnya tampang kayak dipaksa, mengaku dipaksa menceraikan padahal dari tubuh hatinya memang berniat menceraikan. Contoh, kalau sampai mulai tampak pertanda bahwa orang yang dipaksa ini sebenarnya melakukan secara sukarela. Contoh, ayo pegatan bojomu, talak telu, ladung nang ini, talak telu, dipaksanya talak 3. Muni mar, bojoku talak siji, loh, lek iku ya jatuh talak. Karena apa? Ketika dia diancam, talak istri kamu, talak 3. Ancamannya talak 3. Kalau nggak talak 3 kamu dibunuh. Kok malah dengan sukarela kamu? Aku talak 1 istriku. Itu namanya tidak sesuai dengan ancaman. Kalau tidak sesuai dengan ancaman, itu namanya dhahara qarinatu ikhtiyarin. Tampak pertanda bahwa kamu melakukan cerai itu secara suka. Mestinya awakmu aku dipaksa Gus, ono lagi ngene. Lek jenenge wong dipaksa gak mikir angka, Pak. 1, 2, 3 gak mikir. Lah aku sing mikir angka, aku tak pegat bojoku, talak siji. Iku jenenge wong gak dipaksa. Itu namanya orang suka. Lalu itu logisnya begitu. Jenenge wong lek dipaksa ngene wala iku gak ada angka, gak ada nominal sudah. Iya, tak pegat telu ngono langsung. Tapi lek adik tak pegat siji sik. Oh, ya sukarela jatuh talak kalau begitu. Karena tampak yang namanya pertanda bahwa dia melakukan itu secara sukarela.
Wa idza sadara ta'liqut talaqi bi sifatin min mukallafin wa wujidat tilka sifatu fi ghairi taklifin fa inna talaqal mu'allaqu bi yaqula. Ingat pertanyaan gini. Kan tadi katanya talak yang dijatuhkan oleh orang yang gila, oleh orang yang tidur, oleh orang yang semuanya. Itu dalam kondisi seperti itu talaknya tidak jadi. Misalnya, ono wong wae sik waras biyen, sik durung heng. Muni, kon ada ide-ide ambek wong lanang iku tak pegat kon. Kamu kalau sampai deket-deket dengan cowok itu, dengan laki-laki itu, kamu saya ceraikan. Marungono oleh setahun sing lanang heng gendeng. Hah? Sing lanang gendeng. Wanitanya, istrinya dekat dengan laki-laki itu. Jatuh talaknya mboten. Jatuh. Padahal orang ini, suami ini menggantungkan talak ketika masih sehat. Tapi talak itu jatuhnya ketika suami lagi gila. Paham mesti enggak? Jadi menggantungkan talaknya itu ketika menggantungkan tolak, bukan ketika gantungan tolak terjadi. Paham? Paham? Kok sampe ngene, kon adik tak tinggal turu, kon tak pegat kon. Turu baru. Metu omah, talaknya jatuh enggak, Gus? Jatuh. Loh, aku turu kok, talaknya jatuh. Lah kan kamu menggantungkannya sebelum tidur. Cara talakku sudah tembak udah dus. Hari ngenteni budale tok. OTW ning ngenteni gantungan. Lah. Mana lah? Wa amma sakronu fayanfudu talaquhu kama sabaqat. Gila, orang yang gila. Orang yang mabuk itu talaknya tetap jatuh, talaknya tetap sah keterangan yang disampaikan kemarin. Pun faslun fi ahkamir raj'ah samenten lanjut besok ila akhiri wallah.